kepada Ibu Maka, kami persilakan. Kepada Bapak Ibu Guru yang terus semangat mengikuti IHT di hari kedua ini, karena IHT itu tujuannya meningkatkan kemampuan atau meningkatkan profesional Bapak Ibu, ya, meningkatkan nilai plus Bapak Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu mengikutinya tentu saja tidak ada ilmu yang sia-sia. Semakin bertambah ilmu, insya Allah semakin membuka wawasan Bapak Ibu. Bahasa browsing, kalau saya masih membaca itu masih bahasa penting. Sebetulnya yang diminta itu adalah yang kontekstual, yang sesuai dengan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu analisis, kemudian yang karakter itu menurut Bapak Ibu gimana dianalisis? Nah, dianalisis visinya, kemudian visi berkarakter kira-kira bagaimana, visi yang berikutnya ada berkarakter yang jumlahnya 8, diantaranya keimanan dan ketakwaan, kemudian kreativitas, kolaborasi, dan lain-lain. Saya berpikir bahwa untuk penyusunan visi itu harus semuanya terangkat, semua yang ada di DPM itu, karena itu bukan dari pemerintah, itu sebagai wujud apa ya nanti harapan ideal untuk terwujudnya kompetensi dari lulusan. Semuanya mutlak harus 88-nya itu melekat pada lulusan yang ada, dan untuk mewujudkan lulusan yang punya kompetensi yang mutlak, karakter yang kuat, dan kelulusan itu berdasarkan 8 dimensi. Profil kelulusan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak harus 88-nya, tidak harus 88. Jadi Bapak Ibu paham betul kira-kira di sekolah ini membutuhkan siswa yang bagaimana ya. Kok siswanya sering sekali menerima informasi itu baik di WA maupun apa langsung share, nggak kritis dalam menerima informasi. Kok siswanya ya pada saat mendapatkan diajar atau mendapatkan pelajaran, kok siswanya mengerjakannya kok asal ya, nggak kritis sekali dalam memahami. Disuruh menyimpulkan suatu bacaan, ternyata siswa nggak kritis, disuruh mencari informasi-informasi yang tersirat. Tiba-tiba ada aplikasi Simapras yang berisi mau ada bantuan tentang digitalisasi dan harus segera konfirmasi. Saya langsung Dian sebentar sini, ini ada aplikasi ini harus bersama itu saya pelajari dulu ya Bu. Nah, selesai dulu maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Yang kecil saja jalan keluarnya banyak. Jadi masalah mesti ada masalah, ada solusi. Jadi memang sebenarnya kadang ada juga yang bisa dirubah. Ya contohnya kalau orang itu mau berubah ya insya Allah akan berubah. Tapi seketika saya ingat masalah saya Bu, tiba-tiba Bu, itu membuat saya kadang merasa kadang merasa tarik nafas Bu. Tapi saya berusaha untuk bangkit lagi Bu. Saya profesional, tapi ada kalanya saya memberikan senyuman. Kalau diri saya ya Bu ya, kalau diri saya biasanya kalau sudah nyampe ke sekolahan itu saya harus pinter berakting di depan siswa. Itu kalau saya. Jadi apapun kondisi saya di rumah, anak saya lagi sakit, walaupun kadang pikirannya anak saya gimana ya. Teman saya itu di BK itu benar-benar sangat support tuh. Jadi kalau semuanya saya punya masalah di rumah, itu kita selalu share gitu, apapun. Jadi
Apa yang di masalah yang saya di rumah, saya sudah ungkapkan semuanya di BK di teman-teman semua. Jadi semuanya itu seperti tong sampah buat saya, Bu. Jadi bukan berarti saya tidak menganggap teman ya, Bu. Kalau teman-teman saya itu semuanya benar-benar support, Bu. Jadi kita itu benar-benar tahu permasalahannya dari Bu Yanti, dari Pak Edi, Pak Rio. Kita semuanya paham semuanya. Apa saya itu termasuk pola tetap atau bertumbuh gitu ya. Tapi kan Bu Ella ada kalanya saya bisa berpura-pura di kelas, itu saya bisa senyum walaupun hati saya nangis gitu kan. Kemudian tapi saya langsung membuat kok, saya langsung membuat. Berarti Bu Ella itu kan ada di situ kan dari hasil misalkan penilaian Bapak Ibu guru yang kami kirimkan kan Bapak Ibu itu menulis atau fix draw atau grafis atau gitu ya. Nah berarti Bu Ella itu ada kadang-kadang fix, ada kadang-kadang draw gitu ya. Bapak Ibu kalau misalkan kejadian berarti masing-masing grup sejumlah orang di grup itu ya kejadiannya itu jangan satu persatu. Hari ini kita mau belajar apa Bapak Ibu? Berarti itu sudah termasuk dalam prinsip apa ya? Berkesadaran. Berkesadaran. Prinsip adalah tidak ada pakem. Pokoknya harus seperti ini, modelnya harus seperti ini, tidak ada. Yang penting seminimal-minimalnya itu ada 4 komponen ini. Ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Identifikasi. Urut ya, jadi harus urut. Pertama itu harus ada identifikasi. Yang kedua ada apa? Desain pembelajaran. Dilanjutkan yang ketiga ini ke bawah lulusan. Seperti yang sudah kita pelajari bersama kemarin, dimensi profil lulusan ada berapa? 8. Apakah semuanya harus ada dalam pembelajaran? Tidak. 2, tonjok ke depan. 2, 3 ke bawah. 3. Coba ya. 1, 2, 3. Oke, pinter. Begini Bu, tadi dikatakan bahwa harus ada kemitraan ya dalam pembelajaran ya. Nah, pertanyaan saya sederhana saja, apakah harus ada? Kalau tidak ada bagaimana? Gitu saja. Yang wajib adalah praktek pedagogis dan lingkungan pembelajaran. Praktek pedagogis artinya strategi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Modelnya harus ada, metode harus ada. Lingkungan pembelajaran juga ada, suasana seperti apa yang harus kita ciptakan dalam pembelajaran. Atau lingkungan fisiknya di mana kan harus ada, masa kita belajar nggak ada tempatnya? Ya, harus ada. Tapi yang tidak wajib adalah 2 ini. Kemitraan pembelajaran sama pemanfaatan digital. Kita boleh tidak menggunakan digitalisasi dalam pembelajaran, boleh jika memang tanpa digital kita sudah bisa melakukan pembelajaran yang mendalam, yang meliputi memahami, merefleksi dan memahami, mengaplikasi, merefleksi gitu. Begitu Bapak Raji.
sama. Yang kedua, kolaborasi yang setara dan bermakna. Jadi dalam inquiry kolaboratif itu setiap peserta semuanya semuanya saling berpartisipasi. Jadi mempunyai pendapat yang sama, tidak ada hierarki. Jadi semuanya itu mempunyai pendapat yang sama. Untuk meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mengembangkan profesionalisme guru melalui analisis data dan perbaikan strategi pembelajaran secara bersama-sama. Sehingga mendorong agar guru itu mempunyai budaya profesional yang terbuka. Pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja. Nanti harapannya itu Bapak Ibu guru tidak hanya belajar inquiry kolaboratif itu di acara IHP saja, tapi dilanjutkan di tempat kerja Bapak Ibu guru, terutama di SMA Negeri 1 Wonosari. IHT pembelajaran mendalam. Siap.